Pertama di sini wudhu dalam keadaan tanpa busana sama sekali, boleh atau tidak? Boleh asal jangan tempat umum. Nah, kamar mandi sendirian nggak ada masalah. Karena, nah dari mana dalilnya nggak boleh? Dia sendirian. Kalau nggak boleh wudhu dalam kondisi begitu, berarti juga nggak boleh mandi. Mandi kan juga mandi junub misalnya. Jadi nggak ada masalah. Yang dilarang itu kalau terbuka, gitu kan? Insya Allah nggak ada masalah. Bagaimana hukumnya? Apakah baik atau buruk saat berwudu dalam kondisi telanjang? Tidak apa-apa, ente berwudu dalam kondisi telanjang, yang penting jangan dilihat orang, itu aja. Sebagaimana boleh mandi junub dalam kondisi telanjang, dan Imam Bukhari membahas tentang masalah ini, tentang hadis bagaimana Nabi Ayub mandi dalam kondisi tidak berpakaian, Nabi Musa mandi dalam kondisi tidak berpakaian, dan mandi itu adalah salah satu bentuk toharah, bersuci. Sebagaimana mandi junub adalah bersuci, wudu juga apa? Bersuci. Mandi junub boleh dalam kondisi tidak berpakaian, wudu juga boleh tidak berpakaian, yang penting jangan dilihat orang. Saya dengar dari salah satu radio, berwudu boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh apa dalilnya? Kalau tak boleh apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri, saya pakai anduk. Saya berwudu pakai anduk, menutup aurat. Ada adab-adab kita, adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan, digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu, bergeser, mereka tengok Musa. Ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang, tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunat, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah akhlak, pakai basahan. Walaupun tak ada orang menengok. Berwudu dalam keadaan telanjang bulat adalah sah, hanya makruh. Kenapa makruh? Khawatir menyentuh wilayah yang membatalkan wudu, sehingga nanti menjadi ragu-ragu waktu sholat. Tadi nyentuh enggak? Sebab kebiasaan saya kadang-kadang ke sana tangan saya atau bagaimana begitu. Jadi bisa mengkhawatirkan waktu sholat, jadi was. Tapi kalau Anda bisa menjaga, yakin enggak Pak? Tetap sah. Wudhu dengan keadaan telanjang bulat adalah sah, cuman makruh para ulama. Kenapa makruh? Yaitu khawatir timbul sak, jangan-jangan tangan saya nyentuh wilayah itu, kan batal begitu. Jadi tetap sah ya, alhamdulillah. Wudhu berarti untuk sholat, kebaikan semuanya insya Allah. Artinya kalau memang tempat wudhunya jauh dan sebagainya, ya nggak apa-apa pakai. Mungkin kita sudah terlanjur di kolam, di mana? Di sungai, sudah wudhu sekali dalam keadaan mandi kan, mandi di sungai, tapi sungainya tertutup lah, harus gitu, islami kan, sudah tertutup. Kalau sudah naik susah turunnya, wudhu sekali nggak apa-apa.